Jika kita menelusuri kisah sukses para raksasa industri, mulai dari Andrew Carnegie dengan gunung-gunung bajanya, hingga John D. Rockefeller dengan lautan minyaknya, ada satu komoditas berwarna hijau yang menjadi bahan bakar di balik segalanya: uang. Dan di akhir abad ke-19, hanya ada satu pria yang menguasai lebih banyak uang daripada siapapun di dunia: John Pierpont Morgan. Untuk memahami sejauh mana pengaruh luar biasa Pierpont, kita harus memutar waktu jauh ke belakang, ke masa ketika Amerika belum menjadi raksasa ekonomi dengan produk domestik bruto $21 triliun seperti hari ini. Dulu Amerika hanyalah pasar yang baru tumbuh, dan tak banyak yang ingat bahwa negara ini dulu hampir sepenuhnya bergantung pada modal dari Inggris. Maka tanpa berpanjang kata, mari kita jelajahi kisah tentang bagaimana perpaduan antara waktu yang tepat, kecerdasan, dan koneksi menjadikan JP Morgan sebagai orang paling berkuasa dalam sejarah keuangan Amerika. Biasanya, kisah hidup seseorang dimulai dari kelahirannya. Namun kisah JP Morgan tak bisa dipisahkan dari keluarga besar yang membesarkannya. Kakeknya, John Pierpont, adalah seorang pendeta radikal dengan gaya bicara yang berapi-api. Dari dialah Pierpont kecil belajar tentang kekuatan kata-kata dan retorika. Kemampuan yang kelak memberinya pengaruh besar di ruang-ruang rapat para penguasa industri. Namun sosok yang jauh lebih menentukan dalam hidupnya adalah ayahnya sendiri, Junius Spencer Morgan. Junius adalah seorang pebisnis yang sangat dihormati, baik di dunia perbankan Amerika maupun Eropa. Dialah yang membentuk putranya menjadi bayangan dirinya: dingin, tenang, rasional, dan penuh perhitungan. Junius mengarahkan Pierpont sejak dini untuk mengikuti jejaknya di dunia keuangan. Dan tak ada satupun orang yang memiliki pengaruh sebesar sang ayah dalam hidup JP Morgan. Hubungan mereka bisa dibilang sebagai bentuk cinta yang keras. Namun di balik kedisiplinan itu, tersimpan kasih yang besar, dan hasilnya terbukti mengubah sejarah dunia. John Pierpont Morgan lahir pada 17 April 1837 dalam keluarga yang memiliki semua keistimewaan yang bisa mempersiapkannya untuk masa depan besar. Namun masa kecil Morgan jauh dari kata mudah. Ia adalah anak yang lemah dan sering sakit-sakitan. Sejak bayi, ia menderita kejang-kejang, dan seiring bertambah usia, ia kerap terserang demam rematik, demam scarlet, serta migrain parah yang menyiksanya bertahun-tahun. Namun penyakit paling terlihat adalah acne rosacea, yang membuat pembuluh darah di hidungnya membengkak dan pecah. Tanpa pengobatan memadai di pertengahan abad ke-19, kondisi itu makin memburuk dari waktu ke waktu, hingga hidungnya berubah menjadi merah gelap dan tampak mengerikan. Tentu, kamu tak akan melihat itu di sebagian besar potret dirinya, karena Morgan selalu memerintahkan seniman atau fotografer untuk menyempurnakan bentuk hidungnya setelah pemotretan. Sebuah praktik yang bisa dibilang versi abad ke-19 dari Photoshop. Karena berbagai penyakit itu, Pierpont menghabiskan banyak waktu sendirian di rumah. Tidak bisa bermain di luar seperti anak-anak lain, ia menyalurkan waktunya untuk belajar membaca laporan keuangan dan mempelajari cara kerja bisnis. Di sela-sela waktu belajar, ia menemukan hiburan dalam permainan kartu soliter, sebuah permainan sederhana yang kelak menjadi kesukaannya seumur hidup. Di sekolah, Pierpont menonjol sebagai pemimpin alami. Ia sering berdebat dengan guru-gurunya, menggunakan logika untuk menghindari hukuman, dan sering berhasil. Kemampuan berpikir cepat dan memimpin ini segera menarik perhatian ayahnya, Junius, yang mulai melihat bakat luar biasa sang anak di dunia bisnis. Terinspirasi oleh kesuksesan sang ayah, Pierpont mulai terobsesi pada tokoh-tokoh besar dunia. Ia bahkan mengoleksi tanda tangan presiden dan tokoh terkenal, dan menulis sebuah esai sekolah tentang Napoleon Bonaparte. Walaupun kedua orang tuanya berusaha mengenalkannya pada pahlawan-pahlawan Amerika, Pierpont hanya terpesona oleh Napoleon, terutama oleh ambisinya yang tak terpuaskan akan kekuasaan global. Gagasan itu membekas dalam dirinya dan menjadi cerminan ambisi Morgan sendiri di masa depan. Pada 1 Oktober 1854, Junius Spencer Morgan diangkat menjadi rekanan di firma keuangan George Peabody & Company di London. Tak lama kemudian, keluarga Morgan pindah ke Inggris. Namun Pierpont yang saat itu baru berusia 17 tahun, tak akan tinggal lama di sana.
Ayahnya yang khawatir dengan sifat pemarah dan perubahan suasana hati Pierpont, memutuskan untuk mendidiknya dengan cara keras. Junius mengirim Pierpont ke Institut Silik, sebuah sekolah asrama di tepi Danau Jenewa, Swiss, sekitar 600 mil dari rumah. Bukan pertama kalinya sang ayah memisahkan dirinya dari keluarga. Ketika berusia 15 tahun, Junius bahkan mengirim Pierpont sendirian ke Kepulauan Azores agar ia bisa memulihkan diri dari demam rematik selama 1 tahun penuh. Entah itu ujian atau latihan, cara keras sang ayah terbukti berhasil. Pierpont tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, disiplin, dan mandiri. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Pierpont memulai karier di Wall Street, mengejar keuntungan dari pasar Amerika yang sedang berkembang pesat. Berkat koneksi ayahnya, ia mendapat posisi awal sebagai pegawai magang tanpa gaji di sebuah firma perbankan kecil di New York. Tugas utamanya adalah mengirim laporan ekonomi dan politik Amerika kepada ayahnya di London, memberikan intelijen ekonomi lintas samudra yang sangat berharga. Selama 33 tahun ke depan, Pierpont menjadikan Selasa dan Jumat malam sebagai waktu khusus untuk menulis surat panjang kepada sang ayah. Junius membaca setiap surat itu dengan cermat, bukan hanya untuk urusan bisnis, tapi juga untuk melihat perkembangan anaknya. Dan dari sinilah, langkah besar seorang legenda dimulai. Dengan posisinya di Wall Street, Pierpont mulai mendapatkan pengalaman berharga tentang dunia bisnis dan kekuasaan yang sesungguhnya. Namun ambisi Pierpont yang tak kenal lelah segera melampaui batas perusahaan kecil tempat ia bekerja. Pada tahun 1861, ia mendirikan perusahaannya sendiri, J. Pierpont Morgan & Company. Salah satu keuntungan dari bekerja di dunia perbankan adalah kesempatan untuk bergaul dengan elit sosial New York. Di antara pesta dansa dan jamuan makan malam mewah, Morgan mulai dikenal di kalangan atas, dan di salah satu acara inilah, ia bertemu seorang wanita yang akan mengubah hidupnya. Namanya Amelia Sturgis, atau akrab dipanggil Mimi. Ia berasal dari keluarga bankir juga, dan sejak pertemuan pertama, Morgan langsung terpikat. Dalam 3 tahun berikutnya, Pierpont dan Mimi menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Ketika bisnisnya tumbuh, Morgan menggunakan sebagian kekayaannya untuk membeli cincin dari Tiffany's, berniat melamar wanita impiannya. Namun takdir berkata lain. Menjelang hari pernikahan yang sudah direncanakan, Mimi mengeluh batuk yang tak kunjung sembuh. Walau ia merasa terlalu lemah untuk menikah, Pierpont bersikeras tetap menikahi wanita yang ia cintai pada Oktober 1861. Saat hari bahagia itu tiba, Mimi sudah begitu rapuh hingga Morgan harus menggendongnya, menuruni tangga menuju altar. Dengan harapan udara hangat akan memperbaiki kesehatannya, Pierpont membawa istrinya berbulan madu ke Algiers, Afrika Utara. Ia menyewa dokter terbaik yang bisa dibeli uang, namun penyakit Mimi justru makin memburuk. Diagnosis dokter menegaskan ketakutan terbesarnya, tuberkulosis. Pada masa itu, penyakit ini hampir selalu berarti vonis mati. Tak ada kekayaan yang mampu mengubah takdir itu. Dan pada 17 Februari 1862, hanya 4 bulan setelah pernikahan mereka, Mimi meninggal dunia. Morgan hancur. Ia pulang ke New York sebagai bayangan dari dirinya yang dulu. Dalam duka mendalam itu, ia hanya punya satu pelarian, pekerjaan. Dengan disiplin keras dan hari-hari kerja panjang, Morgan menyalurkan seluruh energinya untuk membangun reputasi sebagai bankir muda yang dapat dipercaya. Namun pada tahun 1863, Amerika terbelah oleh Perang Saudara, Utara melawan Selatan. Dan perang itu segera mengetuk pintu kehidupan Pierpont. Kongres mengesahkan Conscription Act yang mewajibkan semua pria berusia 20 hingga 45 tahun untuk bergabung dalam tentara Union. Namun Morgan merasa terlalu sibuk dan terlalu penting untuk ikut bertempur di medan perang. Seperti banyak pria kaya lainnya, termasuk Andrew Carnegie dan John D. Rockefeller, ia membayar $300 agar dibebaskan dari wajib militer. Sebagai gantinya, seseorang dikirim untuk berperang atas namanya. Dengan sinis, Morgan menyebut orang itu sebagai The Other Pierpont Morgan, namun bukan berarti ia berdiam diri. Bagi Morgan, bisnis perang adalah peluang besar. Ia menyadari bahwa harga obligasi perang Union naik turun tergantung pada hasil pertempuran. Bila bisa menebak siapa yang menang,
ia bisa menghasilkan keuntungan besar. Dan disitulah ia menanamkan modal, memperdagangkan obligasi Union dengan insting yang nyaris sempurna. Namun itu bukan satu-satunya cara ia menghasilkan uang dari perang. Akan segera muncul salah satu kisah paling kontroversial dalam sejarah awal karirnya. Sebuah skandal yang kelak dikenal sebagai The Hall Carbine Affair. Saat itu usia Morgan baru 24 tahun. Seorang pengacara New York bernama Simon Stephens datang padanya membawa rencana bisnis unik. Stephens meminta pinjaman $20.000 dengan bunga 7% untuk membeli sekitar 5.000 senapan tua jenis Hall Carbine yang dianggap sudah ketinggalan zaman oleh tentara Union. Namun senjata itu masih bisa digunakan. Stephens berencana memodifikasi senapan tersebut, mengganti peluru dan sistemnya agar lebih efisien. Biayanya hanya 75 sen per senapan. Dengan pinjaman Morgan, Stephens membeli senjata itu dari tentara Union seharga $3.50 per pucuk. Setelah diperbaiki, ia menjualnya kembali ke tentara Union dengan harga $22 per pucuk. Ketika pasukan Union kalah di pertempuran Bull Run, pemerintah mendadak putus asa membutuhkan senjata. Tanpa pilihan lain, mereka membeli kembali senjata-senjata itu dengan harga 6 kali lipat dari harga jual sebelumnya. Keuntungan besar pun mengalir ke tangan Stephens, dan pinjaman Morgan dibayar dengan bunga yang menggiurkan. Namun 2 tahun kemudian, sebuah komite Kongres yang mengawasi kontrak pemerintah menyebut transaksi ini sebagai lebih buruk daripada pengkhianatan. Skandal ini mencoreng nama Morgan muda dan membuat ayahnya, Junius, kecewa berat. Junius selalu berpegang pada filosofi bisnis yang konservatif, hasil dari pengalamannya saat krisis keuangan tahun 1857. Ia sering berkata, pelan tapi pasti, itu seharusnya menjadi semboyan setiap pria. Meskipun Morgan hidup dalam dunia bisnis keras, ia selalu menyempatkan waktu untuk agama. Setiap minggu, ia dengan taat menghadiri kebaktian di gereja Santo George's, Manhattan. Suatu hari di gereja itu, ia bertemu dengan Frances Louisa Tracy atau Fanny, wanita yang kelak menjadi istrinya. Awalnya Fanny tidak tertarik pada Morgan, namun ketekunan dan pesona Morgan akhirnya menaklukkan hatinya. Menjelang akhir tahun 1864, mereka resmi menjadi pasangan. Berbeda dengan pernikahan pertamanya, Morgan tidak menunggu lama. Hanya dalam hitungan bulan, pada 31 Mei 1865, ia menikahi Fanny Tracy. 9 bulan dan 10 hari kemudian, lahirlah anak pertama mereka, Louisa. 2 tahun berikutnya, menyusul kelahiran anak laki-lakinya, J.P. Morgan Jr. Waktu itu, Amerika sedang mengalami masa keemasan. Perang saudara telah berakhir dan negeri ini melesat ke era baru kemakmuran yang kelak dikenal sebagai The Gilded Age, zaman keemasan Amerika. Antara tahun 1870 hingga 1910, populasi dan pendapatan per kapita Amerika lebih dari 2 kali lipat. Para taipan industri muncul seperti Badai, Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt. Nama-nama mereka jadi legenda. Dan seiring berkembangnya negara, kebutuhan akan modal pun meningkat pesat. Di Wall Street, J.P. Morgan berdiri di posisi sempurna. Didukung oleh modal besar dari London yang dikelola ayahnya, Junius. Ia berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Namun di tengah peluang besar itu, Morgan justru kelelahan. Di usia 33 tahun, saat dunia siap menaklukkan dirinya, ia merasa ingin menyerah. Tubuhnya lemah, pikirannya penat. Ia mulai berpikir untuk pensiun, namun sang ayah menolak mentah-mentah. Junius telah bekerja keras membangun jaringan bisnis di London. Ia tidak akan membiarkan anaknya berhenti saat puncak kariernya. Jika kesehatan adalah alasan, Junius memperbolehkan cuti sementara, namun melarang Pierpont meninggalkan dunia perbankan sepenuhnya. Sebagai solusi, Junius mengatur kemitraan baru bagi anaknya. Ia memperkenalkan Pierpont pada seorang bankir senior dari Philadelphia, Anthony Drexel. Pria 11 tahun lebih tua darinya, dikenal bijaksana dan berpengalaman luas. Firma milik Drexel sudah menghasilkan $350.000 per tahun dan memiliki jaringan perdagangan internasional yang kuat. Dengan modal awal $5 juta dari Junius,
lahirlah perusahaan baru pada tahun 1871. Drexel, Morgan and Company. Pierpont setuju untuk bergabung, namun dengan satu syarat, ia butuh liburan panjang terlebih dahulu. Morgan benar-benar kelelahan. Sepanjang hidupnya, ia sering mengambil cuti berbulan-bulan setiap tahun untuk memulihkan tenaga dan pikirannya. Ia bahkan sering bercanda, "Aku bisa menyelesaikan pekerjaan 12 bulan hanya dalam 9 bulan." Setelah 15 bulan berkeliling Eropa dan Afrika, Pierpont Morgan akhirnya kembali, siap untuk memasuki panggung sejarah dan mengubah wajah dunia keuangan Amerika selamanya. Setelah kembali dari liburannya yang panjang, JP Morgan membeli sebidang tanah seluas 368 ekar di kawasan Highland Falls, di tepi Sungai Hudson, bagian utara New York City. Kawasan itu diberi nama Cragston, sebuah properti megah yang menjadi tempat pelarian Morgan dari hiruk-pikuk kota sekaligus tempat ia membesarkan keluarganya. Di sana, keluarga Morgan kemudian dikaruniai 2 putri lagi. Pierpont, seperti halnya dalam dunia keuangan, juga perfeksionis dalam urusan rumah tangga. Ia menuntut kesempurnaan di setiap aspek hidupnya. Morgan dikenal sangat teliti dalam menata taman bunganya. Ia menanam mawar-mawar terbaik, memilih setiap bunga dengan mata kritis, memastikan hanya yang paling indah tumbuh di Cragston. Bagi Morgan, merawat bunga tidak berbeda dengan mengelola kekaisaran bisnisnya. Semua harus rapi, bersih dari gulma yang bisa mengganggu pertumbuhan. Ketekunannya di kebun mencerminkan disiplinnya di kantor. Di kantor, pusatnya di 23 Wall Street, Morgan memberlakukan aturan ketat. Perempuan hanya diperbolehkan masuk 1 kali dalam setahun, pada hari tahun baru, ketika pasar saham tutup. Bahkan sekretaris perempuan dari mitra bisnisnya harus ditempatkan di gedung seberang agar tidak mengganggu fokus para bankir di dalam. Namun fokus ekstrem itu membuahkan hasil luar biasa. Ketika pendapatan rata-rata tahunan warga Amerika hanya sekitar $500, Morgan menghasilkan lebih dari $500.000 setiap tahun. 1.000 kali lipat dari rata-rata rakyat biasa. Tapi kesuksesan Morgan tidak hanya berasal dari kecerdasan finansialnya, melainkan juga dari kehadirannya yang menakutkan. Ia dikenal memiliki tatapan yang tajam seperti sinar lampu kereta yang datang dari kejauhan, dan wajahnya kian mengintimidasi karena bentuk hidungnya yang besar dan tidak simetris akibat penyakit kulit kronis. Dengan tinggi tubuh mencapai 6 kaki 2 inci, sekitar 188 cm, 8 inci lebih tinggi dari rata-rata pria Amerika waktu itu. Morgan tampak seperti raksasa di dunia finansial, dan ia menggunakan kesan itu sebagai senjata. Dalam setiap negosiasi, Morgan bisa membengkokkan kehendak lawannya hanya dengan tatapan tajam dan sikap dominan. Kekuatannya paling terasa di industri perkereta-apian, sektor yang kala itu menjadi tulang punggung ekonomi Amerika. Memulai bisnis rel kereta bukan hal mudah. Biayanya bisa mencapai 17 hingga 35 juta dolar. Jumlah yang hanya bisa dibiayai oleh segelintir bank besar, termasuk Drexel, Morgan and Company. Namun meski biaya awal sangat besar, industri rel Amerika mengalami kelebihan ekspansi. Banyak perusahaan bersaing di jalur yang sama, memperebutkan rute dan pelanggan, hingga saling menjatuhkan satu sama lain. Di saat banyak yang melihat kekacauan, Morgan melihat peluang emas. Alih-alih hanya menjadi pemegang saham pasif, ia memilih ikut campur langsung dalam manajemen perusahaan tempat ia berinvestasi. Dengan duduk di dewan direksi, Morgan bisa mengganti pimpinan, menata ulang kebijakan, dan mengendalikan perusahaan sesuai visinya. Praktik ini begitu populer hingga kemudian dikenal sebagai Morganization. Proses restrukturisasi dan konsolidasi yang membawa keteraturan di tengah kekacauan industri. Hari ini, dunia mengenalnya dengan istilah modern, aktivisme investor, activist investing. Banyak yang berkata, siapapun yang duduk di dewan direksi, tapi jika Morgan hadir di ruangan itu, dialah ketuanya yang sebenarnya. Suatu ketika seorang presiden perusahaan kereta menantang otoritasnya, Morgan menatapnya dan berkata tajam, "Jangan pernah lupa rel kereta yang kau pimpin adalah milik klien-klienku." Kekuasaan Morgan terus tumbuh.
Ia dikenal sebagai penengah yang jujur dan tegas di dunia yang belum memiliki regulasi keuangan modern. Bagi banyak orang, Morgan adalah sheriff di Wild West dunia perkereta apian. Kehadirannya di sebuah perusahaan menjadi sinyal peringatan bagi para spekulan dan perampok korporat. Jangan coba-coba. Berkat reputasinya yang kian besar, Morgan mulai menjadi perantara kesepakatan-kesepakatan raksasa, mengonsolidasikan berbagai perusahaan yang hampir bangkrut menjadi jaringan bisnis yang kuat. Dan suatu hari, ketika dua raksasa perkereta apian nyaris menghancurkan industri dan mengancam ekonomi nasional, pemerintah dan para investor memanggil satu nama, JP Morgan. Skala masalah ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pertaruhan begitu besar hingga Morgan harus menciptakan cara baru dalam bernegosiasi, dan tempat yang ia pilih pun tak biasa. Bukan ruang rapat, melainkan kapal pribadinya. Tahun 1882, Morgan bergabung dengan New York Yacht Club dan membeli kapal pesiar besi sepanjang 185 kaki yang dinamainya Corsair. Kapal ini bukan sekadar alat transportasi, melainkan perpanjangan dari kantornya di laut. Setiap pagi, ia menggunakan Corsair untuk berlayar ke kota, menghindari jadwal kereta dan keramaian Manhattan. Dan setiap malam, kapal itu berubah menjadi tempat pesta megah, tempat para elit berkumpul sambil membicarakan bisnis miliaran dolar di antara denting gelas sampahnya. Namun, pada satu kesempatan, Corsair menjadi ruang negosiasi paling bersejarah di abad ke-19. Dua perusahaan rel terbesar di Amerika, Pennsylvania Railroad dan New York Central Railroad, tengah berperang harga dan rute. Persaingan mereka menekan margin, menimbulkan kekacauan pasar, dan membuat investor Inggris mulai menarik dana mereka sebesar $25 juta per tahun dari pasar Amerika. Jika dibiarkan, kehancuran dua raksasa ini bisa menjatuhkan 2/3 pasar saham Amerika. Karena pada masa itu, sebagian besar perusahaan publik adalah perusahaan rel. Morgan tahu, satu langkah salah bisa mengguncang ekonomi nasional. Ia pun memanggil kedua presiden perusahaan tersebut ke atas kapal Corsair saat kapal mulai berlayar menyusuri sungai Hudson. Morgan memulai negosiasi yang berlangsung selama berjam-jam. Ia menolak menepi, menolak kembali ke daratan, hingga kedua pihak mencapai kesepakatan dalam diam. Para presiden perusahaan itu disandera di atas laut oleh kehendak Morgan yang tak bisa ditolak. Akhirnya, mereka menyerah. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi bertarung di wilayah bisnis masing-masing. Kesepakatan itu kemudian dikenal sebagai The Corsair Pact atau perjanjian di laut. Untuk jasanya, Morgan menerima komisi sebesar $100.000 serta keuntungan pribadi sekitar $1 juta dari obligasi rel kereta. Namun, tidak lama setelah kemenangan itu, pada 8 April tahun 1890, kabar duka datang dari London. Junius Morgan, ayah sekaligus mentor terbesar Pierpont, tewas dalam kecelakaan kereta kuda. Meski kepergian sang ayah membawa kesedihan mendalam, bagi Pierpont, itu juga menjadi titik pembebasan. Kini, ia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang besar sang ayah. Ia mewarisi sebagian besar kekayaan keluarga, sekitar $15 juta, jumlah yang pada masa itu setara dengan kekayaan seorang raja. Dengan warisan itu, kekayaan Morgan berlipat ganda dalam semalam, dan keputusan pertamanya adalah membeli kapal yang lebih besar. Kapal baru itu dinamainya dengan sederhana, Corsair. Ketika ditanya berapa biaya pembangunan kapal megah itu, Morgan hanya menjawab dengan dingin, "Jika kau harus bertanya soal harganya, berarti kau tak mampu membelinya." Kapal itu benar-benar simbol kekuasaannya. Mewah, penuh ornamen kayu oak, dilengkapi perapian asli, peralatan makan perak, bathtub besar, dan pemanas sentral. Biaya perawatannya mencapai $100.000 per tahun. Tapi bagi Morgan, itu harga kecil untuk kebebasan dan ketenangan dari dunia yang terus ia kendalikan. Meskipun J.Panjang Morgan memiliki kekayaan yang luar biasa untuk menopang dirinya sendiri, pasar keuangan segera memberikan ujian besar bagi bisnisnya. Masuklah ke dalam Gold Panic. Tahun 1893, kepanikan emas yang mengguncang seluruh Amerika Serikat. Pada masa itu, nilai dolar Amerika sepenuhnya bergantung pada standar emas. Artinya, siapapun bisa menukar uang kertas mereka, entah itu pecahan $20 atau $100, dengan emas fisik.
Uang kertas saat itu dianggap tak lebih dari sekadar voucher yang mewakili nilai emas sesungguhnya. Karena itu, pemerintah wajib menjaga cadangan emas minimal senilai 100 juta dolar dalam bentuk koin dan batangan. Tak ada undang-undang yang mewajibkan batas itu. Namun selama cadangan emas tetap di atas angka tersebut, rakyat masih menaruh kepercayaan pada pemerintah. Namun pada Februari tahun 1893, cadangan itu jatuh. Jauh di bawah batas 100 juta dolar, investor-investor Eropa baru mulai menukar uang kertas mereka menjadi emas. Dan kepanikan pun pecah. Rakyat mulai bertanya-tanya, jika pemerintah kehabisan emas, apakah uang kertas kita masih memiliki nilai? Krisis kepercayaan itu menjalar cepat. Bank-bank mulai tumbang, bisnis besar gulung tikar, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Seluruh negeri Amerika seolah runtuh serentak. Dalam kekacauan itu, para korporasi besar kembali mencari pertolongan, bukan kepada pemerintah, melainkan kepada para bankir Wall Street. Namun bahkan mereka pun sedang kewalahan, termasuk sang raksasa keuangan, J. Penjang Morgan. Industri yang paling dicintainya, perkereta apian, sedang ambruk dalam 1 tahun saja. 192 perusahaan kereta api menyatakan bangkrut. Sepertiga jalur rel di seluruh Amerika terpaksa ditutup, mengguncang perekonomian dari pantai timur hingga barat. Rakyat kala itu menamai masa suram ini sebagai The Great Depression, sebelum istilah itu digunakan kembali untuk krisis tahun 1929. Namun di tengah kekacauan itu, J. P. Morgan kembali menunjukkan mengapa ia dijuluki The American Napoleon. Dengan reputasinya sebagai sang konsolidator besar, Morgan melihat peluang di balik kehancuran. Ia tahu, satu-satunya cara menyelamatkan industri kereta api adalah dengan menyatukannya. Tapi, Morgan punya satu syarat mutlak. Ia hanya akan membantu jika diberi kendali penuh. Baginya, ini bukan saat untuk ragu atau menunggu. Dengan ketegasan luar biasa, Morgan mengambil alih jalur-jalur rel yang bermasalah dan mulai melakukan keajaiban finansialnya. Ia merestrukturisasi utang, menerbitkan saham baru untuk menambah modal, dan menata ulang keuangan parusihan-parusihan itu. Sedikit demi sedikit, Morgan berhasil menghentikan kereta liar ekonomi Amerika yang nyaris keluar jalur. Atas jasanya, Drexel, Morgan dan Company menguasai hampir seluruh bisnis besar perkereta apian, dan tentu saja menerima komisi dalam jumlah fantastis. Namun lebih dari sekadar uang, Morgan kini memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar, kekuasaan dan ketenaran. Meski berhasil menstabilkan industri kereta api, Amerika kini menghadapi ancaman lain, krisis emas nasional. Dasar ekonomi Amerika, yaitu cadangan emas, terus merosot. J. Penjang Morgan pun muncul kembali dengan sebuah rencana penyelamatan. Ia menulis proposal langsung kepada Presiden Grover Cleveland, menjelaskan cara untuk memulihkan cadangan emas nasional dengan percaya diri. Morgan menunggu di perpustakaannya sambil bermain soliter, menantikan jawaban dari sang presiden. Tak lama kemudian, jawaban itu datang. Dan jawabannya adalah, Presiden Cleveland memilih cara lama, menjual obligasi kepada publik. Namun Morgan tahu, itu akan memakan waktu terlalu lama. Dalam 3 minggu, pemerintah bisa benar-benar bangkrut tanpa menunda waktu. J. Penjang Morgan langsung berangkat dari New York menuju Washington DC. Baginya, pertemuan ini bukan antara rakyat dan penguasa, melainkan antara dua raja di dunia yang berbeda. Presiden adalah Raja Tanah Amerika, sementara Morgan adalah kaisar keuangannya. Awalnya, Presiden menolak bertemu. Namun Morgan dengan suara tegas dan tatapan menembus dinding kekuasaan berkata, "Aku datang ke Washington untuk menemui Presiden, dan aku tidak akan pergi sampai aku menemuinya." Situasi semakin genting. Cadangan emas menurun 2 juta dolar setiap hari dan semakin menipis. Keesokan paginya, akhirnya Morgan diterima di ruang pertemuan bersama Presiden dan para menteri kabinetnya. Namun mereka tetap skeptis terhadap bankir Wall Street itu. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ruangan itu. Kabar buruk, cadangan emas pemerintah kini hanya tersisa 9 juta dolar. Morgan segera melihat celahnya. Ia berkata bahwa ia mengetahui sebuah transaksi sebesar 12 juta dolar yang bila diproses hari itu akan membuat pemerintah benar-benar bangkrut sebelum jam 3 sore.
menyadari bahaya di depan mata. Presiden Cleveland akhirnya bertanya, "Apakah Anda punya usulan, Tuan Morgan?" Morgan lalu mengajukan solusi, membentuk konsorsium investor dari Amerika dan Eropa untuk mengisi kembali kas emas pemerintah. Ia menunjukkan sebuah celah hukum kuno dari masa Perang Saudara yang masih berlaku, yang memungkinkan pemerintah membeli emas dari konsorsium pribadi tanpa harus melalui persetujuan Kongres. Langkah ini berisiko besar secara politik, namun Cleveland setuju. Dalam waktu 22 menit di New York dan 2 jam di London, seluruh obligasi emas pemerintah berhasil terjual habis. Amerika pun terselamatkan, kepercayaan publik pulih, ekonomi kembali bernafas. Namun, tidak semua orang melihat Morgan sebagai pahlawan. Ia menerima komisi besar dari transaksi itu, dan banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah JP Morgan adalah penyelamat bangsa atau justru profiteer yang memperkaya diri atas penderitaan negara. Dengan kekuatan sebesar itu, banyak yang mulai khawatir, apakah pantas satu orang memiliki pengaruh sebesar ini atas nasib sebuah negara? Dan tak lama kemudian, kekuasaan itu kembali diuji. Tahun 1901, Andrew Carnegie, pemilik perusahaan baja terbesar di Amerika, memutuskan untuk pensiun. Ia menulis di secari kertas angka yang ia inginkan untuk menjual seluruh bisnisnya, $480 juta, dan mengirimkannya ke kantor J. Pengang Morgan. Morgan membaca angkanya sekejap dan langsung berkata, "Saya setuju." Begitulah, dalam sekejap, terjadi transaksi bisnis terbesar dalam sejarah dunia. Carnegie menjadi orang terkaya di dunia, dan Morgan kini memiliki kekuatan industri baja Amerika. Ketika mereka merayakan kesepakatan itu, Carnegie berseloroh, "Aku seharusnya meminta tambahan $100 juta lagi." Morgan tersenyum dan menjawab tenang, "Kalau kau minta, aku pasti akan membayarnya." Dari perusahaan itu, Morgan membentuk United States Steel Corporation, perusahaan pertama di dunia yang bernilai lebih dari $1 miliar, setara dengan 7% dari total ekonomi Amerika saat itu. Tak berhenti di sana, ia juga mendirikan Northern Securities, yang menguasai 2 perusahaan kereta api terbesar di Amerika. Pada titik itu, J. Pengang Morgan menguasai sepertiga dari seluruh rel kereta api di Amerika. Ketika 60% pasar saham masih didominasi oleh industri tersebut, rakyat mulai berbisik, apakah J. Pengang Morgan sebenarnya sudah memiliki Amerika Serikat? Dan salah satu orang yang mempercayai bisikan itu adalah Presiden Theodore Roosevelt sendiri. Presiden-presiden sebelum Roosevelt, seperti Grover Cleveland dan William McKinley, cenderung mendukung kebangkitan perusahaan raksasa yang menguasai perekonomian Amerika. Atau setidaknya mereka tidak keberatan. Namun Theodore Roosevelt berbeda. Ia menentang monopoli dengan keras. Baginya, ketika industri Amerika tumbuh besar, maka pemerintah juga harus tumbuh kuat untuk mengimbanginya. Dari titik itu, hubungan antara Roosevelt dan J.P. Morgan tidak pernah dimulai dengan baik bersandar. Pada Sherman Antitrust Act tahun 1890, Roosevelt melancarkan perang terhadap perusahaan raksasa, termasuk Northern Securities dan US Steel, 2 kekaisaran yang dibangun oleh Morgan. Di masa ketika korupsi politik dianggap hal lumrah, politisi menerima suap berupa tiket kereta gratis dan keuntungan saham. Roosevelt berdiri tegak menentang budaya lama itu. Ia memandang J. Pengang Morgan bukan sebagai penyelamat ekonomi, tetapi sebagai penyebab utama ketimpangan Amerika. Morgan, dengan kekuatan finansialnya yang tak tertandingi, kini menjadi sasaran utama. Roosevelt tidak ingin perusahaan raksasa terus tumbuh tanpa kendali. Ia ingin memberi contoh pada dunia bahwa tidak ada bisnis yang lebih besar dari negara. Tanpa konsultasi dengan kabinetnya, Roosevelt secara terbuka mengumumkan bahwa Northern Securities sedang diselidiki karena pelanggaran hukum anti-monopoli untuk kedua kalinya dalam hidupnya. J. Pengang Morgan bergegas menuju Gedung Putih, menuntut pertemuan dengan Presiden. Ia marah karena tidak diberi peringatan atau kesempatan memperbaiki keadaan sebelum tuduhan diumumkan. "Saya seharusnya diberi waktu untuk memperbaiki masalah ini," seru Morgan. Presiden Roosevelt menjawab dingin, "Itulah tepatnya yang tidak kami inginkan Anda lakukan." Dan dengan itu, perang terbuka antara pemerintah Amerika dan kerajaan Morgan dimulai.
Pada tahun 1904, Mahkamah Agung menolak banding Morgan dan Northern Securities resmi dibubarkan. Morgan sangat membenci campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis besar. Ketika mendengar Roosevelt akan pergi berburu ke Afrika, ia melontarkan komentar tajam. "Bagus, semoga singa pertama yang dia temui menunaikan tugasnya." Mereka berdua mungkin tidak pernah saling menyukai. Namun, bahkan Teddy Roosevelt harus mengakui, J.P. Banjang, Morgan memiliki bakat luar biasa. Bakat yang mampu memperbaiki seluruh ekonomi sebuah bangsa. Tahun 1907, pasar saham kembali terguncang. Kali ini, penyebabnya adalah kegagalan United Copper Company yang menyeret turun seluruh industri pertambangan. 2 perusahaan pialang besar dan 1 bank. Semuanya runtuh hanya dalam satu akhir pekan. Kepanikan melanda. Orang-orang berbondong-bondong menarik uang dari bank. Foto-foto, antrian panjang di depan bank yang kita kinel. Hari ini lahir dari peristiwa ini. Untuk memperlambat penarikan uang, kasir-kasir bank diperintahkan menghitung uang dengan sangat lambat, sekadar menunda kepanikan massa. Namun, Morgan tahu, bila publik terus menarik dana secara bersamaan, efeknya bisa menghancurkan Amerika selama bertahun-tahun. Presiden Roosevelt sadar, meski mereka berdua sering bertentangan, hanya satu orang yang mampu mengendalikan kekacauan ini. Dan orang itu adalah John Pierpont Morgan. Pemerintah memanggilnya, memberikan wewenang untuk mengatur $25 juta dana darurat pemerintah, sepenuhnya di bawah kendalinya. Bahkan, John D. Rockefeller, rival sekaligus sesama raksasa industri, menawarkan setengah kekayaannya untuk membantu Morgan menyelamatkan Amerika dari jurang depresi. Seperti tradisi lamanya, Morgan pun mengatur panggung. Ia para kepala bank dan perusahaan trust terbesar di Amerika ke perpustakaannya di Manhattan. Ruang kayu tua, dengan lampu temaram dan pintu besi tertutup. Begitu semua hadir, ia mengunci pintu dari dalam, lalu duduk tenang memainkan soliter. Para bankir berunding semalaman. Di luar, wartawan menunggu dengan gelisah. Dan menjelang pagi, kesepakatan tercapai. Morgan berhasil menyatukan bank-bank besar untuk menyelamatkan yang kecil, seperti yang pernah ia lakukan bertahun-tahun sebelumnya di atas kapalnya. Di Corsair, ia kembali menjadi arsitek penyelamatan bangsa. Morgan menyalurkan modal besar untuk menyelamatkan bank-bank yang nyaris tumbang. Dalam waktu 1 minggu, krisis berhasil diredam. Ketika ia berjalan di Wall Street, orang-orang bersorak. Untuk terakhir kalinya dalam sejarah Amerika, seorang bankir Wall Street dianggap sebagai penyelamat negara. Namun, masa itu segera berakhir. Pengaruh luar biasa satu individu atas ekonomi nasional mulai dipandang berbahaya. Pahlawan finansial tunggal sudah berakhir meski kini setengah pensiun dan berusia lebih dari 70 tahun. Morgan terus menghadapi serangan terhadap kekuasaannya. Tahun 1912, ia dipanggil untuk bersaksi di hadapan Komite Pujo, sebuah tim investigasi Senat yang menelusuri kekuatan segelintir bankir yang menguasai ekonomi Amerika. Meskipun banyak bank diselidiki, cepat disadari bahwa Morgan adalah sasaran utama. Namun, Pierpont tetap tenang. Ia bersikeras tidak pernah melakukan kesalahan. Ketika ditanya, apakah ia mengejar kekuasaan, ia menjawab dengan dingin, "Kekuasaan bukanlah sesuatu yang saya kejar." Lalu, dalam sesi yang terkenal itu, seorang pengacara bertanya, apakah kredit komersial terutama didasarkan pada uang atau harta? Morgan menjawab, "Tidak, Tuan. Hal pertama yang menjadi dasar adalah karakter. Sebelum uang atau harta, sebelum uang atau apapun yang lain, ruangan pun bergemuruh oleh tepuk tangan." Namun, di balik ketenangan itu, fakta mencengangkan terungkap. Morgan mengendalikan lebih dari $22 miliar, modal melalui 112 korporasi dan 341 jabatan direktur, setara dengan 2/3 dari seluruh PDB Amerika Serikat. Komite Pujo tidak menemukan kesalahan hukum padanya, tetapi hasil penyelidikan itu membuka jalan bagi 2 perubahan besar: pembentukan Federal Reserve System Bank Sentral Amerika dan penerapan pajak penghasilan permanen. Era di mana seorang individu seperti J. Banjang, Morgan bisa menyelamatkan atau mengguncang ekonomi dunia, kini resmi berakhir. Meski berhasil mencegah berbagai depresi ekonomi, Morgan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari depresi mental.
Sepanjang hidupnya, ia menderita serangan kecemasan dan gangguan saraf yang memaksanya beristirahat berhari-hari di tempat tidur. Ironisnya, semakin kaya ia menjadi, semakin berat beban yang ia rasakan. Karena kini, yang ia pertaruhkan bukan hanya miliknya, tetapi juga kekayaan seluruh kliennya di Yuja Senja. Ia mulai kehilangan kendali atas emosinya. Kartun-kartun surat kabar menggambarkannya sebagai iblis serakah dengan hidung merah raksasa. Dan itu melukainya dalam diam kini di usia 70-an. Morgan hidup berlebihan, menenggak sherry dan port wine dalam jumlah besar, mengisap puluhan cerutu setiap hari, dan menikmati sarapan sebesar porsi yang bisa membunuh seekor kuda. Semua kebiasaan itu memperburuk kesehatannya terlebih lagi ketika ia mendengar kabar tenggelamnya Titanic, kapal megah yang ia miliki lewat kepercayaannya di International Mercantile Marine Company. Hanya karena perubahan jadwal menit terakhir, ia dan koleksi seni bernilai jutaan dolar tidak ikut tenggelam pada malam tragis 14 April 1912. Namun semua tekanan itu akhirnya terlalu berat. Saat bepergian di Roma pada 31 Maret tahun 1913, J. Panjang Morgan meninggal dunia beberapa menit lewat tengah malam. Anaknya, J. Panjang Morgan Jr., percaya bahwa komite pujo dan tekanan politiklah yang mempercepat kematian ayahnya. Sebagai tanda penghormatan, Wall Street menurunkan bendera setengah tiang dan menutup bursa saham New York hingga tengah hari. Pada saat kematiannya, kekayaan pribadinya diperkirakan sekitar 80 juta dolar, setengahnya berupa koleksi seni. Ketika mendengar jumlah itu, Andrew Carnegie berkata sinis, "Dan pikirkanlah, ternyata dia bahkan bukan orang kaya." Suatu ironi yang abadi. Seorang pria yang pernah menyelamatkan ekonomi dunia, yang mengendalikan kekayaan senilai 2/3 Amerika, meninggal bukan sebagai manusia terkaya, tetapi sebagai manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah keuangan modern. J. Panjang Morgan, sang kaisar tak bermahkota dari Wall Street. Kebanyakan para kapten industri pada masa itu percaya bahwa J. Panjang Morgan jauh lebih kaya daripada kenyataannya. Namun, warisan sejatinya tidak pernah diukur dari berat isi dompetnya. Setelah kepergiannya, banyak dari lukisan-lukisan berharganya disumbangkan ke Metropolitan Museum of Art, tempat di mana karya-karya itu masih dapat dilihat hingga hari ini. Namun, seni hanyalah sekitar 5% dari seluruh koleksi pribadinya. Morgan memiliki portofolio benda-benda berharga lain yang hampir tak ternilai. Jam tangan milik Napoleon, buku catatan Leonardo da Vinci, dan bahkan surat 5 halaman dari George Washington hanyalah sebagian kecil dari harta intelektual dan sejarah yang ia kumpulkan sepanjang hidupnya. Perpustakaan pribadinya, yang dahulu hanya bisa dimasuki oleh kalangan terbatas, dibuka untuk umum pada tahun ke-1924. Hingga kini, bangunan megah itu masih berdiri kokoh, sebuah monumen abadi atas pengaruh luar biasa yang bisa diraih oleh satu manusia dalam satu masa hidupnya. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kehidupan J. Panjang Morgan tentu bukan semata soal kekayaan, melainkan tentang pengaruh dan kekuasaan. Tak peduli siapa yang bertemu dengannya, setiap orang sepakat pada satu hal: kejujuran Pierpont Morgan yang tanpa filter, blak-blakan, keras, tapi tulus. Bahkan Presiden Theodore Roosevelt, rival politik yang pernah berhadapan langsung dengannya, tak bisa menahan diri untuk memberikan penghormatan. "Tuan Morgan, secara politik menentang saya. Namun setiap kali saya berinteraksi dengannya, saya selalu terkesan, bukan hanya oleh kekuatannya yang luar biasa, tapi juga oleh ketulusan dan kejujurannya. Kita semua tentu menghadapi tantangan dalam hidup ini. Dan semoga, sebagaimana JPP Morgan, kita pun mampu menjalaninya dengan semangat dan ketulusan. Apapun jalan yang kita pilih, kehidupan Morgan adalah cerminan dari ambisi, tanggung jawab, dan tekanan luar biasa yang datang bersamaan dengan kekuasaan. Ia bukan hanya membangun bank, tapi juga membangun arsitektur ekonomi dunia modern. Ia tidak hanya menumpuk kekayaan, tapi menata ulang alur keuangan global, hingga sistemnya masih menjadi fondasi dunia hingga hari ini.